Cek, 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 cek. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Teknik Informatika Offering C, kelompok 2. Saya Revina Priladewi dengan NIM 2505 3562 4776 dan rekan saya. Saya Nathanael Purwanto. Saya Sudrajat Arif Wicaksono. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan elemen yang penting dan wajib diterapkan dalam setiap aktivitas kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun risiko kesehatan. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, potensi bahaya selalu ada, sehingga diperlukan standar K3 yang mampu memberikan perlindungan bagi pekerja, peralatan, serta proses kerja secara keseluruhan. Dalam presentasi ini, kami menganalisis beberapa aspek seperti penggunaan alat pelindung diri, pengaturan area kerja, kondisi peralatan, serta potensi risiko yang masih perlu diperbaiki. Melalui paparan berikut diharapkan kita dapat mengetahui sejauh mana penerapan K3 telah dilakukan dan rekomendasi apa saja yang perlu diterapkan agar lingkungan kerja menjadi lebih aman dan sesuai regulasi. Untuk memulai pembahasan, poin pertama yaitu deskripsi tempat kerja akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sudrajat Arif Wicaksono. Baik, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi tempat kerja. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi yang kita pilih untuk kita tinjau adalah Kampus 3 Universitas Islam Negeri Malang, Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terletak di Jalan Lokari, Telekung, Kecamatan Junerejo, Kota Batu, Jawa Timur. Kemudian untuk jenis proyek atau jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan gedung kuliah dan fasilitas olahraga dari Fakultas Kedokteran atau Kampus 3 UIN Maliki Malang. Selanjutnya, sisanya adalah perkiraan jumlah pekerja. Ketika kami melakukan riset atau pengamatan di sana, kami melihat ada kurang lebih 20 pekerja yang terdiri dari satu mandor yang sebagai untuk mengawasi para pekerja, kemudian adalah operator alat berat yang dimana operator alat berat sedang mengoperasikan ekskavator, dan yang terakhir adalah tukang. Selanjutnya, poin kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah penerapan standar K3. Dalam lokasi tempat kerja, kami menganalisis ada beberapa penerapan standar K3 yang sudah diterapkan. Yang pertama, yaitu alat pelindungan diri. Beberapa pekerja terlihat sudah memenuhi APD dasar seperti helm safety. Yang kedua, ada area dan jalur kerja. Pada area kerja, terdapat pagar pembatas yang cukup. Selain itu, ada pula lampu untuk penerangan pekerja di malam hari. Kemudian yang ketiga, untuk penempatan material proyek diletakkan pada lokasi yang terpisah. Hal ini dapat mengurangi risiko pekerja tersandung di lokasi proyek. Kemudian yang keempat ada mitigasi cuaca, yaitu perlindungan cuaca dengan bentuk terpal sebagai langkah mitigasi cuaca hujan untuk melindungi material sehingga risiko kerusakan material dapat diminimalisasi. Untuk yang selanjutnya adalah pembenahan yang perlu dilakukan oleh tempat kerja, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan membacakan apa yang sudah kita analisis dari lingkungan tempat kerja yang kita analisis. Pembenahan yang diperlukan yang pertama, setidaknya pada area pinggir proyek wajib diberikan sign atau papan tanda K3, tanda bahaya, dan wajib menggunakan APD. Dan lalu yang kedua, terdapat pekerja yang tidak menggunakan APD lengkap. Kebanyakan pekerja tidak menggunakan
alas kaki, dan menggunakan sendal. Perlunya peningkatan standar APD bagi para pekerja untuk meningkatkan keamanan kerja. Dan lalu yang ketiga, ada pekerja yang beristirahat di area konstruksi dan bukan di area istirahat yang pas. Seharusnya pekerja diberikan penyuluhan atau lokasi istirahat yang tepat. Dan selanjutnya akan dijelaskan berikut dokumentasi yang kita ambil. Untuk selanjutnya, izinkan saya membaca kesimpulan dari analisis yang sudah kami laksanakan. Dari hasil analisis penerapan standar K3 di lokasi proyek, dapat disimpulkan bahwa beberapa aspek keselamatan telah diterapkan dengan cukup baik seperti penggunaan APD dasar dan pagar pembatas area kerja serta penataan material yang terorganisasi. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu dibenahi seperti ketidaklengkapan APD pada sebagian pekerja, minimnya papan peringatan K3, serta kurangnya ketertiban dalam penggunaan area istirahat. Semoga melalui analisis ini, perhatian terhadap pentingnya penerapan K3 dapat meningkat dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja, sehingga tercipta kondisi proyek yang lebih aman, tertib, dan sesuai dengan regulasi keselamatan yang berlaku. Sekian presentasi yang sudah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.